Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sebelumnya kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering terjadi di dunia kerja, bahkan mungkin juga di sekolah, yaitu konflik. Tapi bukan sekedar konflik ya. Kita akan belajar bagaimana cara mengelola konflik agar tidak merusak hubungan kerja. Siapa di sini di antara kalian pernah berbeda pendapat dengan teman atau satu kelompok? Nah, itu salah satu bentuk kecil dari konflik. Jadi, konflik itu bukan selalu hal yang buruk, asalkan kita tahu cara mengelolanya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian manajemen konflik di lingkungan kerja, lalu mengidentifikasi jenis-jenis dan penyebab konflik di tempat kerja. Ketiga, menjelaskan dampak konflik terhadap produktivitas kerja, dan yang terakhir menerapkan strategi penyelesaian konflik yang efektif. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, Bapak memberikan salah satu contoh manajemen konflik di lingkungan kerja. Berikut contoh videonya. Nah, dapat dilihat di dalam sebuah kantor pasti terdapat konflik yang terjadi karena tidak hanya satu orang saja yang bekerja, melainkan banyak sekali pihak yang terlibat. Nah, dari video ini mungkin anak-anak bisa menyimpulkan atau mengidentifikasi konflik di tempat kantor. Masuk ke materi saja. Pengertian konflik sendiri adalah perbedaan pendapat atau pertentangan antara dua pihak yang lebih timbul karena tujuan, nilai, dan kepentingan yang tidak sejalan. Nah, untuk manajemen konflik sendiri adalah proses mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik secara efektif agar tidak terganggu produktivitas kerjanya. Secara sederhana, manajemen konflik adalah kemampuan untuk mengelola perbedaan atau pertentangan supaya tidak menimbulkan kerugian, tapi justru menghasilkan perbaikan. Jadi bukan menghindari konflik, tapi mengaturnya supaya tetap sehat. Di tempat kerja, hal ini penting banget karena orang berasal dari latar yang berbeda, latar belakang yang berbeda, karakter dan kepentingan yang berbeda-beda. Tujuan manajemen konflik yaitu satu, mengurangi dampak negatif konflik. Nah, di sini pasti manajemen konflik bertujuan untuk mengurangi konflik-konflik yang terjadi di kantor, lalu mengubah konflik menjadi peluang perbaikan. Nah, konflik ini berubah menjadi peluang perbaikan yang bisa menghasilkan hal positif di lingkungan kerja, lalu menjaga hubungan kerja tetap harmonis. Nah, di sini ada jenis-jenis konflik di lingkungan kerja. Ada 3 jenis konflik yang perlu kalian tahu, yaitu konflik intrapersonal, yaitu terjadi dalam diri sendiri. Contohnya, bingung memilih prioritas antara dua tugas yang penting. Lalu, konflik interpersonal, yaitu terjadi antar individu. Misalnya, dua pegawai berbeda pendapat tentang cara kerja. Yang ketiga yaitu konflik antar kelompok, antara dua bagian dalam organisasi. Contohnya bagian keuangan yang berselisih dengan bagian administrasi. Nah, coba pikirkan jenis konflik mana yang paling sering terjadi di sekolah atau saat magang bagi kalian sendiri. Selanjutnya ada penyebab konflik di tempat kerja. Konflik bisa muncul karena berbagai hal, misalnya perbedaan kepribadian, lalu komunikasi yang kurang jelas, rebutan sumber daya, atau tujuan kerja yang berbeda. Kadang hal sepele seperti chat yang disalahpahami bisa bikin konflik besar kalau tidak diselesaikan dengan baik. Memasuki dampak konflik terhadap produktivitas. Dampak konflik terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, konflik itu bisa berdampak positif dan negatif tergantung cara kita menanggapinya. Kalau positif,
konflik bisa memunculkan ide baru yang pertama, lalu membuat tim jadi lebih terbuka, dan yang terakhir memperjelas peran-peran masing-masing. Tapi kalau berdampak negatif bisa menurunnya semangat kerja di lingkungan kerja kantor. Contohnya, kita sebagai pegawai jika terjadi konflik, tingkat semangat kerja kita akan menurun, lalu membuat suasana tegang. Ya pasti di lingkungan kerja akan merasa tegang karena konflik yang terjadi. Dan yang terakhir, merusak hubungan kerja. Nah, memasuki bagaimana sih kita bisa melakukan strategi penyelesaian konflik yang baik. Nah, menurut Thomas dan Gilman, ada 5 gaya utama dalam menghadapi konflik di tempat kerja. Yang pertama, akomodasi, yaitu mengalah. Kita mengalah demi menjaga hubungan baik. Contoh, kita mengalah, tidak apa-apa, saya ikut saja keputusan tim, seperti saat rapat. Lalu kompetisi, kita mempertahankan pendapat dengan kuat. Nah, cocok untuk situasi mendesak yang membutuhkan keputusan cepat. Dan kompromi, mencari jalan tengah, semua pihak sama-sama memberi sedikit peluang pendapat agar bisa menyelesaikan konflik. Lalu kolaborasi, mencari solusi terbaik bersama. Ini gaya yang paling ideal karena hasilnya win the win, dimana saling diuntungkan dan saling bisa menerima output yang dihasilkan. Lalu ada penghindaran, yaitu memilih menjauh dulu sampai situasi tenang. Kadang ini perlu emosi tidak semakin tinggi, dimana saling menjauh terlebih dahulu untuk bisa meredamkan konflik di dalam lingkungan kerja. Jadi tidak ada satu gaya yang selalu benar. Kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menggunakan masing-masing gaya tersebut. Nah, teknik penyelesaian konflik yang efektif. Langkah yang efektif menyelesaikan konflik yaitu ada 5. Yaitu yang pertama, identifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus tahu atau mengidentifikasi masalah konflik ini terjadi karena apa. Lalu dengarkan semua pihak dengan empati. Kita harus menerima pendapat masing-masing pihak agar kita bisa tahu di mana letak konflik ini terjadi. Lalu analisis akar penyebabnya. Setelah melakukan dan mendengarkan semua pendapat pihak-pihak, kita tahu bagaimana menganalisis akar penyebabnya itu dari mana, supaya kita bisa menempatkan solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik. Dan keempat, yaitu tentukan solusi bersama. Kita harus bisa menyelesaikan menemukan solusi agar konflik ini bisa selesai dan lakukan tindakan atau evaluasi. Kita bisa melakukan tindakan lanjut apa yang bisa kita lakukan agar konflik ini tidak terjadi, dan mengevaluasi diri kita agar konflik ini tidak terjadi lagi. Jadi jangan langsung menyalahkan orang lain ya, dengarkan dulu dengan tenang. Nah, sekarang kita mencoba latihan kecil. Saya akan bagi kalian dalam kelompok, lalu masing-masing kelompok mendapat satu kasus konflik kerja. Tugas kalian adalah, di sini studi kasusnya adalah 2 pegawai berselisih karena pembagian tugas yang tidak merata. Karena di sini ada 3 soal, jadi Bapak akan membuat 3 kelompok. Yang pertama, untuk kelompok pertama yaitu mengidentifikasi jenis konfliknya. Lalu kelompok 2 menentukan strategi penyelesaiannya. Dan yang ketiga, menampilkan simulasi roleplay di kelas. Setelah melakukan tahapan-tahapan ini, Bapak mohon kalian bisa mempraktekkan simulasi atau roleplay di dalam kelas. Bagaimana kalian bisa memerankan contoh konflik di lingkungan kantor. Nah, untuk mekanisme pengumpulan tugas, Bapak sudah membuatkan sebuah Google Form
yang berisi nama, kelas, dan absen, dan upload dalam bentuk PDF. Nah, untuk output tugasnya kalian bisa mengetik di Word, lalu kalian ubah ke PDF. Nah, lalu kalian upload di Google Form ini. Untuk mekanisme pengumpulan, untuk satu kelompok mengirimkan satu perwakilan saja, tidak harus semua mengisi Google Form ini. Yang terpenting, nama dan identitas kelompok kalian cantumkan di Google Form ini ya. Nah, setelah itu masuk ke bagian terakhir. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini yaitu berupa bagaimana kita tahu strategi manajemen konflik apa yang bisa kita gunakan di saat kita akan menyelesaikan konflik di suatu lingkungan kerja, dan bisa mendefinisikan konflik ini disebabkan dan dampaknya bagaimana terhadap kinerja di lingkungan kerja kita. Baik, hari ini kita sudah belajar berbagai strategi penyelesaian konflik. Ingat, semakin dewasa kita dalam menghadapi perbedaan, semakin profesional kita di dunia kerja. Gunakan pengalaman nyata dan contoh kalian pelajari hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.